people development rasional. Chart ini menunjukkan gimana people develop holistically dengan coaching. Telah kita singgung tadi ya, people develop holistically ketika coach melakukan performance coaching, a bit of it, dan development coaching, a bit of it. Nah, dalam rangka ini parameternya selalu kompetensi level dan awareness level itu sejalan. Ya. Dan coach selalu harus memperhatikan ini. Bila awareness tinggi, orang akan melihat value dari apa yang dilakukannya, dan itu memberi motivasi untuk dia terus meng-acquire kompetensi. Dan sebaliknya, kalau tidak ada awareness, maka dia akan stay di kompetensi yang rendah. So, how it works? Biasanya semua pasti kita mulai dengan performance coaching. Ya, seperti tadi saya sebutkan, agar seseorang mampu melakukan suatu task yang diberikan, seperti terhadap anak kita yang masih kecil atau pegawai baru atau fresh grade biasanya. Mereka belum tahu gimana caranya melakukan sesuatu. Nah, itu kita selalu lakukan performance coaching. Maka kalau kita gunakan analogi ini for learning, kira-kira kayak gini lah. Ketika seorang anak berumur 3-4 tahun, kita akan fokus pada bagaimana agar dia bisa melakukan sesuatu kan ya. We tell them everything. Ayo tidur nak, ayo ke sini, ayo ke sana, minum susunya, jangan pegang kompor dan lain-lain. Karena mereka memiliki level awareness dan kompetensi yang masih rendah. Sehingga kita memberikan hampir 100% informasi dan knowledge sebagai dasar untuk perform. Nah, seiring bertambah usianya anak, katakanlah ketika anak berumur 7 sampai 8 tahun, kita dapati sisi awareness-nya dan skill-nya udah berkembang ya, dia sedikit lebih skillful lah. Oleh karena itu kita akan kurangi sedikit performance coaching dan tambahkan elemen development coaching. Di sini menjadi katakanlah performance coaching-nya 80% dan development coaching-nya 20%. Nah, gimana kira-kira contoh development coaching untuk anak usia 7 tahun? Nah, pada saat ini kita akan mulai tanya pandangan mereka atau pendapat mereka lah ya. Misalnya, nah sekarang udah jam 8. Ingat apa yang harus dilakukan kalau sudah jam 8? Oh iya Bu, saya jam 8 harus tidur. Gitu ya. Sementara kalau di performance coaching kita mungkin akan bilang ini sudah jam 8, saatnya tidur. Bedanya kayak gitu. Begitu seterusnya, kita kurangi performance coaching menjadi 50, development coaching menjadi 50%. Ketika kita mulai minta ide dari mereka, hari ini enaknya kita ngapain ya? Daging kurbannya yang kemarin diapain ya? Gitu ya. Dan begitu seterusnya, ketika kita mulai challenge ide mereka dan sampai pada saat mereka sudah bisa co-creating dengan kita. Kita mostly melakukan development coaching. Pertanyaan kita seperti, coba tunjukin deh, kemarin kamu bikinnya kayak apa biar kita bisa lakukan bersama. Bila ini yang kita lakukan, by the time anak kita umur 22, 23, 25, dia akan memiliki skill level dan awareness yang tinggi. That's when we use much more of development coaching dan less performance coaching. The child has grown up dan kita udah nggak perlu lagi memberitahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka menjadi individu yang independen ya. Nah, mampu menjalani hidup sendiri. Because they have the self-generating skill. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak pernah melakukan development coaching, tapi hanya tetap pada performance coaching stage? Ya, pasti mereka akan sangat tergantung, ada masalah apapun akan kembali untuk bertanya kepada orang tuanya atau kepada bosnya atau siapa. So that's